Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita melihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel pada saat itu, di mana mereka yang telah menerima roti, mereka telah makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan mereka merasa kenyang. Dan dalam nats ini kita lihat bagaimana komunikasi atau pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan sampailah pada nats ini di mana Yesus berbicara tentang hidup yang kekal. Kalau kita berbicara tentang hidup kekal kalau kita dapat mendefinisikannya adalah sebuah kehidupan sesudah kematian kita di dunia ini. Hidup yang kekal hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Maaf teman-teman, ini berbicara tentang iman kekristenan. Dalam iman agama lain pasti juga ada yang namanya suatu kepercayaan terhadap kehidupan setelah kematian. Dan dalam nats ini kita lihat bagaimana kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di mana Yesus telah mengampuni dosa-dosa manusia lewat kematiannya di kayu salib. Ayat yang terkenal sebagai pendukung dari kehidupan kekal ini kita pasti tahu, dan itu juga merupakan pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi dalam nats ini sangat jelas bagaimana Yesus mengatakan syarat untuk mendapatkan hidup kekal itu adalah hidup percaya kepada sosok pribadi Yesus. Karena dialah yang berbicara kepada orang-orang Israel juga kepada kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa ada aksi yang dilakukan oleh setiap orang, yakni melalui iman, melalui kepercayaannya. Di renungan beberapa hari yang lalu kita sudah bahas bagaimana keselamatan itu berasal dari karunia Allah, diberikan dengan cuma-cuma, ya, diberikan cuma-cuma. Dianugerahkan. Anugerah yang telah diberikan itu harus ada respon balik dari setiap orang, yakni percaya kepada orang atau kepada pribadi yang memberikan anugerah keselamatan itu. Jika kita ingin mendapatkan hidup yang kekal, maka ada respon menerima anugerah, menerima grace, menerima gracia yang disampaikan oleh pribadi, yakni Allah yang telah memberikan kepada kita, dan kita mempercayainya dan menerimanya dengan iman, sehingga kita juga beroleh keselamatan itu. Karena itu ibu bapak saudara, saya juga mengutip beberapa pernyataan orang-orang yang memberikan motivasi kepada kita terkait hidup yang kekal ini. Bayard Taylor, seorang penyair Amerika, berkata, hidup kita adalah sekejap bintang di hari kekal Tuhan. Ya, kita sekejap saja di hari kekal Tuhan. Lalu Anatole France, peraih Nobel sastra dari Prancis, berkata, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang singkat ini, namun kita menginginkan hidup yang kekal. Di hidup yang singkat ini, mari percaya Tuhan. Ketika kepercayaan
kita kepada Tuhan kita buktikan juga melalui kehidupan yang nyata sehari-hari, kehidupan yang mengimplementasikan bagaimana cara hidup, teladan hidup orang percaya melalui perkataan, perbuatan, tindakan setiap hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang tetap setia mempercayai Tuhan, yang tetap memegang iman kami agar tetap percaya dan setia kepada Tuhan, sehingga di hari yang akan datang kehidupan kekal Engkau berikan kepada orang-orang yang menang, kepada orang-orang yang percaya, dan kami termasuk salah satunya. Terima kasih Bapak, kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.